masyarakat yang mengadu kepada LPSK untuk meminta perlindungan baik itu saksi atau korban. Nah ya Pak, saya berharap bahwa LPSK ini juga karena dengan banyaknya kasus-kasus yang viral saat ini ya Pak Ketua, ya berkaitan dengan kasus Vina, kemudian lagi juga dengan kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik yang dilakukan oleh para oknum pejabat yang ada di Indonesia ini. Apa yang sudah LPSK lakukan dalam rangka memberikan bantuan perlindungan saksi dan kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Komjen Pol Purnawirawan, Adang Darat Jatun, telah meminta Mabes Polri dan Polda Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyidikan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Adang menekankan perlunya Korps Bayangkara meningkatkan efektivitas, transparansi, dan profesionalisme dengan menerapkan scientific crime investigation sesuai arahan Kapolri. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen kepolisian dalam menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kapolri menyatakan bahwa Polda Jawa Barat sedang melakukan pendalaman intensif untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Kasus yang lagi viral ini, yang lagi viral tiap malam, tiap hari, sore, siang, dan malam, kalau kita buka TV One dan televisi-televisi lainnya, kita selalu melihat penjelasan terkait dengan pembunuhan Vina. Ya, Vina. Ini menyita perhatian kita. Komnas HAM, menurut penjelasan tadi, tapi saya menghargai sekali ini penjelasannya, bahwa Komnas HAM belum mengambil sebuah kesimpulan apakah telah terjadi indikator atau indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang ada di situ. Ini bagus sekali. Tidak terburu-buru bukan berarti kita tidak memperhatikan, tetapi mendalami sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena kita harus mempelajari adanya pro dan kontra pendapat hari ini, di mana yang diributkan ini adalah sesuai dengan putusan pengadilan. Misalnya putusan pengadilan menyebutkan ada sekian orang pelakunya, ada 3 DPO, tiba-tiba sekarang dinyatakan 1 DPO dan itu sudah tidak ada lagi 2-nya. Ini membutuhkan pencermatan yang luar biasa. Pendekatan antar lembaga Komnas HAM dengan pihak kepolisian patut dan sepatut-patutnya. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar ini, bahwa Komnas HAM menyatakan hubungan antar lembaga antara Komnas HAM dengan pihak Mabes Polri berjalan sangat-sangat baik. Namun ada kendala yang dihadapi berdasarkan penjelasan tadi, bahwa kadang-kadang di daerah kami menemukan kendala kurang responsifnya pimpinan kepolisian yang ada di daerah terhadap apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM yang belum memadai.
belum berjalan dengan baik. Ini yang patut kita sikapi dan patut kita perhatikan. Menjadi atensi buat Komisi 3. Permintaan maaf dari Polda Jawa Barat dirasa tak cukup kepada Peggy Setiawan. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi 3 DPR RI Gilang Dila Farares pada Rabu 10 Juli 2024. Ia meminta Polda Jabar memberikan kompensasi secara material untuk korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tujuannya agar menjadi pembelajaran karena Polri mestinya mengutamakan profesionalitas, integritas, dan juga ketelitian. Gilang menekankan aparat kepolisian harus menyadari bahwa salah tangkap bisa berdampak besar pada kehidupan korban. Ia menekankan agar Polri melakukan evaluasi untuk mengantisipasi adanya kesalahan yang sama sehingga bisa berdampak kepada citra polisi yakni tidak dipercayai lagi oleh publik. Konkret nih Pak Tobas, ini ada penasihat hukum, ini ada penasihat hukum. Ya. Mereka harus datang ke kantor Pak Tobas di Gatot Subroto, gedung DPR, atau justru Pak Tobas yang akan mengambil inisiatif tanpa harus menunggu adanya laporan, surat, segala macam. Ya tentu saya akan sampaikan kepada teman-teman saya ya di Komisi 3 ya untuk kemudian kita memberikan perhatian terhadap kasus ini ya. Tetapi kita tetap juga butuh bahan-bahan untuk kita pelajari. Oleh karena itu tidak ada salahnya apabila para pihak di sini baik itu kuasa hukum dari para terpidana ya maupun juga perwakilan dari keluarga korban ya, juga bisa menyampaikan kronologinya ya, versi dari masing-masing apa yang mereka ketahui ya sebagai bahan kita untuk mempelajari lebih lanjut. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan sesuatu karena penting bagi kita untuk jangan pernah membuka peluang bagi terjadinya peradilan sesat, dan kita juga harus memetik pelajaran dari suatu proses hukum yang pernah terjadi ya agar masyarakat bisa benar-benar merasa bahwa ya keadilan bisa kita dapatkan di negeri kita ini. Dia bukan pelakunya. Iya. Seperti apa? Iya, ini jadi memang saya sendiri kasus yang terjadi 2016 ini sampai sekarang seperti baru terungkap gitu, baru artinya istilahnya itu berbagai macam peristiwa informasi kok terbuka sekarang ini gitu ya. Dan kemudian kemarin saya juga sempat melihat tayangannya di salah satu televisi swasta bahwa yang bersangkutan si Peggy kalau tidak salah itu mengatakan bahwa dia bukan pelakunya dan dia siap rela mati. Dan memang saya perhatikan ekspresi wajahnya dan lain sebagainya ya juga menimbulkan tanda tanya. Bagi saya pribadi ya, saya pribadi itu bertanya tanya kok dia sebenarnya tidak merasa bersalah atau tidak merasa dia begitu santai dan tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah pelaku sebenarnya begitu. Nah, karena itu supaya tidak semrawut ya, tidak semrawut atau tidak berpotensi untuk terjadinya kesemrawutan penegakan hukum dalam khususnya dalam kasus Vina ini, nah kita berharap Kapolri memberikan atensi terkait dengan masalah ini. Karena apa? Karena banyak cerita kan ketika kita membaca peristiwa ini, maka difilmkan segala kasus ini begitu ya. Nah karenanya ini sudah menjadi atensi masyarakat banyak, maka jangan lagi bermain dalam tanda kutip dengan kasus ini. Jadi tunjukkan saja siapa yang pelaku sebenarnya ya, sehingga kemudian nanti di ujung baru ada pengakuan dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang tunjukkan keberanian. Jadi kita minta kepada aparat penegak hukum untuk berani menunjukkan keberanian siapa pelaku yang